Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak yang ibu banggakan, adik-adik. Pada pekan ini, kita akan belajar mengenai konsep dasar akuntansi dan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Sebelum ke sana, apa sih akuntansi itu? Udah ada yang tahu? Oke, langsung kita bahas saja ya. Apa sih akuntansi itu? Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi atau mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut ICPA, akuntansi adalah seni pencatatan penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial, dan penafsiran hasil-hasilnya. Jadi, akuntansi itu apa sih? Kegiatan apa? Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau yang bersifat mempengaruhi ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, bisa dikatakan ada 4 proses penting dalam kegiatan akuntansi, yaitu proses pencatatan. Proses pencatatan ini eee, bisa kita lihat pada proses penjurnalan ya. Nanti kita akan lebih detail lagi pada proses-proses ini belajar lebih detail lagi di pekan depan. Yang kedua itu proses penggolongan, classifying, ini nanti akan kita lihat setelah selesai proses penjurnalan, kita akan klasifikasikan semua transaksi sejenis ya. Kita akan golongkan transaksi-transaksi sejenis ke dalam, buku yang sama yang sering kita disebut di buku besar. Yang ketiga peringkasan atau summarizi ini setelah kita bikin buku besar, kita ringkas semuanya ke dalam neraca saldo. Yang terakhir itu pelaporan atau reporting yang dan inilah yang kita berikan ke pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu berupa laporan keuangan. Ini pembahasan lebih detailnya mungkin nanti ya di pembelajaran siklus akuntansi dan di teknisnya. Lanjut, lalu siapa sih pihak-pihak yang memerlukan itu? Siapa pihak-pihak yang memerlukan dan membutuhkan data-data keuangan perusahaan? Ada pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama, pihak internal atau pihak yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut, eee, yaitu terdiri dari pemilik atau pemegang saham, sekaligus pemegang saham. Ya, dia sangat berkepentingan karena dia harus mengontrol pertumbuhan perusahaannya, kinerja perusahaannya, dan untuk melihat apakah perusahaannya bekerja dengan baik. Yang kedua, pegawai. Pegawai ini tidak dipungkiri ya, eee, membutuhkan suatu masa depan, kepastian akan masa depan, apakah perusahaan mampu membayar, gaji mereka atau tidak, mampu memberikan kenyamanan atau tidak, mampu memberikan masa depan atau tidak kepada karyawan tersebut atau pegawai tersebut. Yang ketiga itu manajemen. Manajemen di sini membutuhkan data-data keuangan perusahaan untuk tindakan mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk perkembangan perusahaan, untuk menilai kinerja perusahaan, untuk menilai sejauh mana sih tujuan perusahaan udah dicapai eee, oleh perusahaan tersebut misalnya. Nah, seperti itu yang dibutuhkan oleh internal. Sekarang pihak eksternal yang membutuhkan,
siapa aja sih? Ada kreditur, kreditur itu orang yang memberikan pinjaman dana. Tidak dipungkiri ketika perusahaan sedang bertumbuh dan berkembang dan akan membutuhkan modal. Ketika modal ini tidak ada dari pemilik, tidak atau misalnya masih kurang modal investor, tidak menutup kemungkinan kita akan perusahaan akan mencari kreditur untuk meminjam dana. Nah, si kreditur ini biasanya membutuhkan data-data keuangan berupa laporan keuangan perusahaan untuk apa? Untuk menilai selain pertumbuhan perusahaan, dia juga akan menilai kemampuan kita untuk mengembalikan modal pinjamannya dan memberikan bagi hasilnya, itu. Yang kedua itu pemerintah, pemerintah itu berkepentingan dalam hal perpajakan ya, mereka juga akan meminta laporan keuangan ke perusahaan-perusahaan, lalu menagihkan besaran-besaran pajaknya. Yang ketiga ada investor, investor juga atau pemegang saham juga, ini ialah investor atau pemegang saham yang tidak terlibat langsung di dalam perusahaan. Jadi, tadi ya terkait penambahan dana, penambahan modal selain dari memang pemilik perusahaan yang aslinya bisa dibantu juga oleh kreditur dalam hal ini biasanya bank, atau ada juga dari investor. Pemegang saham yang tidak terlibat langsung, mereka juga akan selalu membutuhkan laporan keuangan perusahaan. Untuk apa? Jelas untuk menilai, perusahaan ini sehat atau tidak, misalnya cocok atau tidak untuk diberikan investasi, masa depan perusahaannya seperti apa, terus juga berapa sih bagi hasil atau dividen yang bisa diberikan oleh perusahaan untuk para investor, seperti itu. Lanjut. Nah, jadi tadi sudah dibahas sekilas-sekilas ya, peran akuntansi. Peran akuntansi itu sendiri apa sih? Ini ada 5 peran di sini ya. Yang pertama informasi keuangan. Jadi akuntansi itu bagi perusahaan ialah sumber informasi seluruh keuangan perusahaan tersebut, baik dari awal, pembukuan sampai akhir laporan keuangan. Berbagai data-data itu, menyediakan informasi-informasi penting dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua itu analisis bisnis. Setelah menjadi laporan keuangan, data-data tersebut akan diolah dan akan dianalisis kinerja perusahaan. Posisi keuangan suatu perusahaannya seperti apa, sehingga dapat membantu para stakeholder tadi ya, sama shareholder yang tadi di pihak-pihak yang memerlukan itu untuk mengambil keputusan. Jika misalnya tujuan belum tercapai atau ada strategi-strategi perusahaan yang harus, dirubah, maka ini akan salah satunya yang mempengaruhinya adalah analisis bisnis dari analisis laporan keuangan. Yang ketiga, peran akuntansi itu perencanaan bisnis. Di sini erat kaitannya dalam hal perencanaan anggaran perusahaan. Karena salah satu informasi akuntansi adalah membuat dan memperkirakan anggaran perusahaan yang digunakan dalam perencanaan bisnis. Hal ini kita kenapa? Karena akuntansi di sini karena catatan akuntansi pada periode-periode sebelumnya akan sangat berpengaruh penting untuk perencanaan bisnis periode ke depannya. Akan berpengaruh dalam penyusunan anggaran untuk tahun-tahun ke depannya. Nah, tadi kan, sudah disebutkan ya, kalau misalnya, ada pihak ketiga yang terlibat dengan perusahaan, ada kreditur, investor, atau pemerintah sendiri ya. Nah,
Jadi memang peran akuntansi di sini penghubung dengan pihak ketiga tersebut. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Perusahaan menggunakan data akuntansi untuk menentukan, cara menginvestasikan dana, misalnya dari luar perusahaannya atau cara pengambilan keputusan investasi. Jadi ketika misalnya dari laporan keuangan kita akan melihat, kebutuhan dan kekurangan dana kita ketika misalnya ada kelebihan dana mungkin kita akan investasi dan untuk investasi ini kita membutuhkan catatan akuntansi atau, penilaian-penilaian akuntansi, penilaian laporan keuangan. Kayak itu peran akuntansi sendiri. Jadi kalau misalnya dalam dunia bisnisnya ya, dalam dunia praktiknya, akuntansi ini sering disebut sebagai bahasa bisnis. Akuntansi atau laporan keuangan ya, business language. Kenapa? Karena dari catatan akuntansi itu, dari laporan keuangan itu memberikan bahasa, memberikan kayak, sebuah apa ya, eee, tanda-tanda misalnya, dari tadi ya laporan keuangan ketika hanya melihat laporan keuangan, investor, kreditur, misalnya pemerintah atau pihak ketiga akan mampu mengerti perusahaan kita. Jadi bahasa menjadi bahasa bisnisnya antar perusahaan. Terus misalnya untuk dalam hal manajemen sendiri, eee, dengan melihat laporan keuangan, kita akan melihat, kinerja perusahaan, capaian perusahaan itu udah sampai pada tahap mana. Jadi laporan keuangan atau akuntansi ini bahasanya dari bahasa bisnisnya dari sebuah perusahaan gitu. Lanjut, prinsip akuntansi itu apa aja sih? Yang pertama itu prinsip biaya historis, atau historical cost, yaitu dalam akuntansi biasanya kita mencatat harga sesuai pada saat harga itu diperoleh. Misalnya harga beli mesin 50 juta, biaya pemasangan 1 juta, maka harga perolehan mesin itu kan 51 juta. Nah, kita akan mencatatkan biaya pembelian mesin tersebut, harga pembelian mesin tersebut ialah 51 juta. Yang kedua, prinsipnya yaitu accrual basis, yaitu transaksi diakui sebagai pendapatan pada saat invoice diberikan walaupun cash atau uang belum diterima. Jadi, ketika misalnya kita melakukan transaksi atau kegiatan usaha, meskipun uang belum diterima tapi kita sudah memberikan atau memberikan jasa kita kepada orang lain atau telah menjual barang kita kepada orang lain, maka itu akan kita akui sebagai pendapatan. Itu yang dinamakan dengan accrual basis. Selanjutnya prinsip konsistensi yaitu penerapan pencatatan secara taat, asas yang asas yang ajeg, tidak berubah-ubah, prinsipnya dan prosedurnya atau metode-metode akuntansinya pada setiap periode akuntansi. Nah, eee, nanti ya, seiring berjalannya waktu, kita akan menemukan bahwa dalam akuntansi ini kita akan menemukan berbagai metode, misalnya mmm untuk penyesuaian aja nanti akan ada berapa metode misalnya ya, untuk penghitungan persediaan akan ada 3 metode misalnya, FIFO, LIFO, average, meskipun LIFO sekarang udah jarang dipakai ya. Nah, eee, jadi pada prinsipnya akuntansi ini harus konsisten. Ketika misalnya sebuah perusahaan meng eee, menghitung persediaan dengan prinsip FIFO, maka setiap periode harus menggunakan prinsip FIFO.
atau penyusutan misalnya. Ketika sebuah perusahaan menggunakan metode penyusutannya dengan garis lurus, maka setiap periode harus dengan garis lurus. Jangan sampai misalnya tahun kemarin kita menggunakan metode penyusutan garis lurus, tiba-tiba tahun ini kita berganti metode dengan double declining method. Itu berarti si perusahaan tersebut tidak memperhatikan prinsip konsistensi. Selanjutnya, pengungkapan penuh adalah prinsip yang menyatakan harus ada kelengkapan menuangkan, semuanya ke dalam laporan keuangan. Ketidaklengkapan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan. Jadi keterangan tambahan atas laporan keuangan dibuat dalam bentuk catatan kaki dengan melampirkan standar akuntansi yang digunakan, misalnya perubahan-perubahan, kemungkinan timbulnya laba rugi bersyarat, informasi modal, perusahaan, kontrak-kontrak pembelian. Di laporan keuangan nanti akan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, diungkapkan di sana semuanya ya. Terus selanjutnya, prinsip selanjutnya itu hati-hati adalah pencatatan pendapatan jika memang saat menjual uang sudah diterima, tetapi untuk beban dan kerugian apabila sudah bisa diperkirakan maka boleh dicatat dan diakui sebagai beban dan kerugian. Prinsip selanjutnya yaitu materiality. Prinsip yang menyatakan bahwa data yang dinilai penting dan dapat dinyatakan dengan uang, maka dimasukkan dalam laporan karena bila salah akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang terakhir itu dapat dimengerti. Prinsip bahwa laporan keuangan harus mudah dimengerti oleh pemakainya. Karena itu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi. Begitu itu prinsip akuntansi. Selanjutnya, tujuan umum laporan keuangan yaitu menyampaikan kepada pemakai pemakai informasi keuangan tentang perubahan harta, utang, modal, dan ekuitas dari kondisi keuangan yang berguna untuk pengambil keputusan. Menyampaikan laporan keuangan secara umum yang menggambarkan keuangan di masa lalu kepada pemakai sehingga tidak semua informasi dibutuhkan pihak yang akan menggunakan karena tidak menyediakan informasi non-keuangan. Memberi informasi bahwa manajemen menyediakan laporan keuangan dari sumber yang akurat sebagai pertanggungjawaban sehingga pemakai dapat mengambil keputusan untuk tetap berinvestasi atau tidak. Itu tujuan umum dari laporan keuangan. Selanjutnya, untuk masih tujuan ya, tujuan kualitatifnya ada relevan, mudah dipahami, dapat diteliti kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan menyeluruh. Relevan di sini, saling terkait, laporan keuangan bermanfaat dan berguna, maka laporan harus menunjukkan data yang saling terkait agar pemakai tidak mengalami kebingungan atau data yang relevan agar si pemakai tidak mengalami kebingungan saat membaca laporan keuangan. Yang kedua, mudah dipahami, laporan keuangan dibuat sederhana dalam penyampaiannya sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, dapat diteliti kebenarannya. Laporan keuangan dibuat dengan mengukur yang sama dengan pengukur independen sehingga mudah diteliti dan diuji kebenarannya. Netral, laporan keuangan tidak memihak dan tidak mementingkan kepentingan satu atau dua kelompok atau dua orang ya. Tepat waktu, laporan keuangan disusun secara tepat waktu sehingga menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dapat dibandingkan, tadi ya laporan keuangan harus dibuat, kan dibuat per tahun, atau per periode. Nah, harus dapat dibandingkan. Agar dapat dibandingkan, metode-metode yang digunakan itu harus konsisten dari periode ke periode. Yang ketujuh ialah menyeluruh atau lengkap, laporan keuangan harus memadai, lengkap, dan komplit sehingga memudahkan untuk digunakan. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi. Ada 7 konsep dasar akuntansi. Yang pertama itu konsep bisnis entity. Konsep bisnis entity maksudnya ialah, akuntansi digunakan oleh kesatuan usaha bahwa keuangan oleh kesatuan usaha dan berasumsi bahwa keuangan perusahaan terpisah dengan keuangan pribadi. Konsep bisnis entity menerangkan bahwa perusahaan adalah sebagai kesatuan teknis atau teknis
menggunakan tenaga dan biaya yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa terpisah, baik dari pribadi pemilik perusahaan maupun dari kesatuan ekonomi yang lain. Jadi konsepnya bisnis terpisah ya. Yang kedua konsepnya satuan moneter. Laporan keuangan diukur dengan, satuan nilai tertentu sehingga data dapat dihitung dengan mudah. Uang digunakan sebagai penyajian laporan dalam bentuk kuantitatif. Jadi menggunakan satuan moneter ya. Yang ketiga, going concern. Pernah berpikir nggak bahwa kita mendirikan satu perusahaan hanya untuk beberapa bulan saja? Tidak kan? Kita pasti membuat perusahaan, eee, berharap akan terus bertumbuh, akan terus, eee berputar kan. Nah, konsep going concern di sini ini, perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan panjang ya, sampai misalnya kalau misalnya suatu saat harus tiba-tiba dilikuidasi dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep 2 aspek akuntansi maksudnya bahwa setiap kegiatan bisnis, jumlah aset selalu seimbang dengan kewajiban ditambah modal. Ini nanti kaitannya akan baru kalian pahami ketika kalian belajar persamaan dasar akuntansi, ya. Yang ketiga, konsep periode akuntansi, udah dibahas juga ya sebelumnya. Jadi, laporan keuangan dibuat tiap periode agar dapat dibandingkan. Umumnya ya, pada umumnya periodenya menggunakan periode dari tahun ke tahun, dari Januari ke Desember seperti itu. Yang selanjutnya, penandingan, yaitu beban diakui ketika suatu produk atau jasa memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Penandingan dilakukan untuk menentukan laba dengan menandingkan pendapatan biaya dan biaya yang dianggap menciptakan pendapatan. Selanjutnya konsep upaya dan hasil. Secara konseptual, pendapatan timbul karena ada biaya yang dikeluarkan, bukan pendapatan yang menanggung biaya. Artinya pendapatan sudah dapat diakui meskipun belum terrealisasi karena adanya pengeluaran perusahaan. Begitu mengenai konsep dasar akuntansi yang bisa saya paparkan dalam pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan di forum, di grup WhatsApp dan Google Classroom. Eee, jik Jika masih ingin banyak yang belum yang ingin diketahui, bisa baca modulnya juga, ada sudah lengkap di modulnya, nanti Ibu kasih tahu modulnya yang mana. Nah, untuk tanya jawab, kita lakukan di forum saja ya. Sekian pemaparan dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.